Kesendirian seringkali dianggap sebagai jalan menuju pemulihan diri. Banyak dari kita yang mengalami luka dari hubungan masa lalu memilih untuk menyendiri, berharap bahwa dengan waktu kita akan menemukan kedamaian. Namun, apa yang terjadi jika kesendirian ini berlangsung terlalu lama? Tiba-tiba ketika kesempatan untuk membuka hati muncul, kita merasa aneh, seolah-olah tidak lagi tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Ada perasaan hampa dan kebingungan. Mengapa ini terjadi? Kenapa kita ragu untuk melangkah maju? Apakah ini tanda bahwa kita telah menjadi red flag bagi orang lain? Mari kita bahas lebih dalam. Secara psikologis, kesendirian bisa membentuk pola perilaku yang membuat kita enggan keluar dari zona nyaman. Ketika seseorang lama sendiri, mereka terbiasa dengan rutinitas yang hanya melibatkan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada kebutuhan untuk mempertimbangkan orang lain. Akhirnya, kemampuan untuk berinteraksi dan berempati menurun. Ini seperti otot yang jarang digunakan, lama-lama menjadi lemah. Sebagai contoh, seseorang yang terlalu lama sendiri bisa merasa nyaman melakukan segala sesuatu sendiri, menonton film, makan malam, bahkan berlibur. Dan ketika orang lain datang dalam hidupnya, mereka merasa terancam dengan kehadiran orang tersebut. Perasaan aneh muncul karena mereka tidak lagi terbiasa berbagi waktu, perhatian, atau emosi. Psikologisnya bekerja seperti ini. Otak kita mencari kenyamanan dan menghindari tantangan. Saat sendirian, kita merasa aman karena tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tapi dalam hubungan ada risiko kita bisa terluka lagi. Maka secara tidak sadar kita mulai menjauh ketika hubungan menjadi terlalu dekat. Dari perspektif eksistensialisme, Jean-Paul Sartre pernah berkata, "The enfer is les autres," atau neraka adalah orang lain. Pandangan ini menggambarkan bahwa kehadiran orang lain seringkali membawa tekanan dan tuntutan yang membatasi kebebasan kita. Bagi seseorang yang telah lama hidup dalam kebebasan personal, gagasan untuk berbagi hidup dengan orang lain bisa terasa mengekang. Ketika kita terlalu lama sendiri, kita mulai menghargai kebebasan itu secara berlebihan. Bahkan, interaksi sederhana seperti pergi bersama pasangan bisa terasa seperti beban karena kita tidak lagi terbiasa dengan ekspektasi sosial. Krisis ini memperjelas bahwa kesendirian bukan hanya soal menikmati waktu sendiri, tetapi juga soal membangun benteng emosional yang akhirnya membuat kita takut untuk terhubung lagi. Filosofi ini bisa menjelaskan mengapa orang yang terlalu lama sendiri, meskipun telah sembuh dari luka lama, merasa ragu untuk menjalin hubungan. Mereka mulai mempertanyakan apakah hubungan ini akan merenggut kebebasan mereka atau malah menambah beban. Meski seseorang mungkin merasa telah sembuh dari trauma masa lalu, luka tersebut seringkali meninggalkan bekas yang mendalam. Luka-luka emosional seperti pengkhianatan atau penolakan bisa menciptakan rasa takut untuk membuka diri lagi. Bahkan jika seseorang tidak lagi merasa sedih tentang masa lalunya, ketakutan bawah sadar terhadap potensi kekecewaan bisa terus menghantui mereka. Ini terlihat ketika seseorang mulai mendekati orang lain dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba merasa cemas saat hubungan mulai berkembang. Mereka mungkin menarik diri, merasa hubungan itu tidak akan berhasil, atau malah menemukan alasan-alasan untuk tidak melanjutkan. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan yang dibangun oleh pikiran untuk melindungi diri dari kekecewaan lebih lanjut. Red flag adalah tanda-tanda awal dari masalah emosional atau perilaku dalam diri seseorang yang bisa merusak hubungan.
terlalu lama sendiri bisa menciptakan red flag, seperti kesulitan dalam berkomunikasi, kecenderungan menghindari konflik, atau ketakutan berlebihan terhadap komitmen. Misalnya, seseorang yang terlalu lama sendiri mungkin menunjukkan sikap terlalu mandiri hingga menolak bantuan dari pasangannya, atau mereka bisa terlalu sensitif terhadap kritik kecil. Hal ini bisa membuat mereka tampak tidak terbuka atau sulit diajak bicara tentang masalah yang muncul dalam hubungan. Ini adalah red flag yang terbentuk dari kebiasaan hidup dalam isolasi emosional. Mari kita ambil contoh. Seorang wanita bernama Aisyah. Setelah mengalami hubungan yang menyakitkan bertahun-tahun yang lalu, dia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia mulai menyibukkan diri dengan karir, hobinya, dan kehidupan sosial yang tidak melibatkan hubungan romantis. Bertahun-tahun berlalu dan Aisyah merasa baik-baik saja dengan pilihannya. Namun, saat dia mulai bertemu dengan seseorang pria yang tertarik padanya, Aisyah merasa canggung. Setiap kali pria itu mencoba mendekatinya, Aisyah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya, seolah-olah dia tidak layak dicintai. Pada akhirnya, dia menarik diri, memilih untuk tetap sendiri karena ketidaknyamanan yang dia rasakan saat mencoba membuka hati. Ini adalah contoh bagaimana terlalu lama sendiri bisa membuat seseorang meragukan dirinya sendiri dan akhirnya terjebak dalam siklus kesendirian. Ada beberapa solusi untuk mengatasi siklus kesendirian. Pertama, sadari dan terima perasaanmu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak apa-apa merasa canggung atau takut ketika mencoba membuka diri lagi. Ini adalah hal yang normal. Penerimaan adalah kunci untuk mulai mengatasi rasa takut tersebut. Kedua, mulailah perlahan. Mulai dari interaksi kecil. Kamu tidak perlu langsung terjun dalam hubungan yang serius. Bisa dimulai dengan pertemanan atau kencan singkat. Hal ini akan membantumu membiasakan diri kembali untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, komunikasikan perasaanmu. Jika kamu merasa nyaman dengan seseorang, jangan ragu untuk berbagi perasaanmu. Katakan bahwa kamu merasa canggung karena sudah lama sendiri, dan ini mungkin akan membantu pasanganmu memahami keadaanmu. Komunikasi yang jujur adalah dasar dari hubungan yang sehat. Keempat, terima ketidaksempurnaan. Tidak apa-apa jika kamu merasa tidak sempurna dalam hubungan. Jangan takut membuat kesalahan, karena hubungan adalah tentang belajar dan tumbuh bersama. Setiap orang memiliki kelemahan, dan itu tidak membuatmu gagal. Kelima, temui profesional. Jika perasaan takut atau cemas ini sudah mengakar dalam dan sulit diatasi, berbicara dengan psikolog atau terapis bisa menjadi langkah yang bijak. Mereka bisa membantu menemukan akar masalah dan memberikan panduan yang lebih spesifik. Kesendirian bisa menjadi waktu yang berharga untuk memahami diri sendiri. Tetapi hubungan dengan orang lain adalah tempat kita benar-benar tumbuh. Dengan menghadapi ketakutan dan keraguan yang muncul ketika mencoba membuka hati, kita sebenarnya sedang membangun keberanian untuk berkembang sebagai manusia. Ingat, hidup ini tidak harus dijalani sendirian. Makna hidup seringkali ditemukan dalam interaksi dengan orang lain, dalam cinta, persahabatan, dan kebersamaan. Seperti kata Albert Camus, "In the midst of winter, I found there was within me an invisible summer." Di tengah dinginnya kesendirian, kita bisa menemukan kehangatan, kebahagiaan dengan berani membuka hati kita lagi. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Langkah kecil hari ini bisa membawa kita menuju hubungan yang lebih bermakna esok hari.